Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Sabrinansa. Saya berasal dari kelas KSIB yang diampu oleh Pak Agus. Pada hari ini saya akan mengerjakan modul dari Trahekmi itu SQL Injection. Di modul Trahekmi SQL Injection ini terdiri dari 10 tasks. Yang pertama ada brief, dua what is database, tiga what is SQL, what is SQL injection. Di empat di task 5 ada inbound SQLi, di 6 ada blind SQLi authentication bypass, di task 7 ada blind SQLi boolean base, dan di task 8 ada blind SQLi time base, task 9 out of band SQLi, dan terakhir ada remediation. Nah, langsung saja kita masuk ke task yang pertama. Nah, saya rangkum di task pertama ini, saya pada dasarnya mendapatkan pengantaran singkat untuk seluruhan modul SQL injection. Bagian ini menjelaskan apa itu SQL injection atau SQLi, yaitu serangan terhadap database application web melalui input pengguna yang tidak divalidasi, dan juga menjelaskan bahayanya seperti bisa mencuri, mengubah, atau menghapus data. Selain itu, task ini memberi saya gambaran tentang apa saja yang akan saya pelajari di modul ini, mulai dari dasar-dasar database dan SQL, cara mendeteksi, mengeksploitasi, hingga cara melindungi sistem dari serangan SQLi. Untuk menyelesaikan task ini, pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu what does SQL stand for? Yang mana di sini sudah ada jawabannya, yaitu Structure Query Language. Seperti itu. Oke, next. Kita akan masuk ke task yang kedua, yaitu what is the database. Nah, di task kedua ini saya rangkum yang dimana saya mempelajari tentang konsep fundamental tentang database. Saya jadi tahu bahwa database adalah tempat penyimpanan data elektronik yang terorganisir dan software yang mengontrol disebut DBMS. Database Management System. Modul ini juga menjelaskan strukturnya lebih rinci, mulai dari apa itu tabel, lalu column, row, dan lain-lainnya, lengkap dengan contoh diagram tabel. Selain itu, saya juga belajar perbedaan utama dari database relasional yang menggunakan tabel dan relasi, dan database non-relasional atau non-SQL. Untuk menyelesaikan task ini, saya menjawab dua pertanyaan, yaitu what's the acronym for the software that control the database, yang dimana jawabannya adalah DBMS, Database Management System. Lalu yang pertanyaan kedua adalah what is the name of the grid-like structure which holds data. Jadi nama grid yang bisa struktur yang istilahnya hold the data, itu jawabannya adalah table gitu. Lalu lanjut di task ketiga, yaitu what is SQL. Nah, di task 3 ini saya rangkum di mana saya benar-benar belajar dasar-dasar bahasa untuk berinteraksi dengan database, yaitu query dari SQL itu sendiri. Saya diperkenalkan dengan perintah-perintah paling fundamental seperti select, lalu ada insert, lalu ada update untuk mengubah data yang sudah ada, dan juga ada alat untuk menghapus data. Khusus untuk select, saya juga belajar banyak klausa tambahan yang sangat penting seperti where untuk memfilter baris tertentu, limit untuk membatasi jumlah data yang tampil, like untuk mencari data yang berdasarkan pola, misalnya yang berawal huruf A, serta N, dan OR untuk menggabungkan beberapa kondisi. Selain itu, saya juga belajar tentang union, sebuah klausa yang bisa dipakai untuk menggabungkan hasil query dari dua tabel atau lebih. Untuk menyelesaikan task ini, ada pertanyaan yang harus dijawab. Tiga pertanyaan. Yang pertama adalah what SQL statement used to retrieve data. Yang jawabannya adalah select. Dan yang kedua ada what SQL clause can be used to retrieve data from multiple tables, yang dimana jawabannya adalah union. Dan yang terakhir, what SQL statement is used to add data. Bagaimana cara menambahkan data di SQL, yaitu dengan cara insert. Seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke task keempat. Nah, di task keempat ini, what is escalation, yang isinya adalah belajar konsep inti dari serangannya. Modul ini menjelaskan bahwa SQL atau SQL injection terjadi ketika input dari pengguna dimasukkan langsung ke dalam query SQL. Saya diberi contoh skenario sebuah blog dengan artikel publik dan privat yang diakses melalui URL. Misalnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada misalnya hashtag garis miring blok tanda tanya ID sama dengan satu. Di backend query normalnya mungkin seperti select from block where ID 1 dan n private 0, limit 1 titik 2. Untuk memastikan hanya
artikel publik yang tampil. Nah, serangan dimulai ketika saya memanipulasi input URL itu, yaitu nih ID 2 dan privat 0. Limit satu karakter semikolon mengakhiri query yang saya inginkan, dan karakter 2 strip mengubah sisa query 2 strip ini, mengubah sisa query yaitu private sama dengan 0 limit 1.2 menjadi komentar sehingga diabaikan oleh database. Hasilnya saya berhasil membypass filter private dan bisa melihat artikel yang seharusnya tidak bisa saya akses. Untuk menyelesaikan taksi ini ada satu pertanyaan, yaitu what character signified the end of an SQL query. Jadi untuk mengakhiri sebuah query SQL itu harus ada titik dua jawabannya, seperti itu. Lanjut, kita akan ke task yang kelima, yang dimana kita harus start machine. Oke, saya jelaskan untuk di task 5 ini. Inbound SQLi. Saya akhirnya mulai mempraktikkan serangannya secara langsung nih. Saya belajar bahwa inbound adalah tipe serangan di mana hasilnya bisa saya lihat langsung di halamannya yang sama. Task ini menjelaskan dua jenisnya, yaitu error based memanfaatkan pesan error database dan union based memanfaatkan perintah union yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di bagian praktis level 1 yang sudah ada di sebelah kanan layar, saya fokus menggunakan teknik union based SQL injection. Tujuannya untuk mencuri data dari tabel tersembunyi yang bernama staff user. Saya berhasil melakukannya dengan menyuntikkan payload union select yang digabungkan dengan fungsi group concat. Ini buat saya bisa mengambil semua data username dan password, menggabungkan menjadi satu, dan menampilkannya langsung di halaman. Setelah saya menemukan password untuk Martin dari data yang bocor tersebut, saya berhasil menyelesaikan level 1 dan mendapatkan flag. Seperti itu. Nah, nanti kita akan langsung coba di virtual machine-nya. Bentar ya, masih loading. Ya, di sini ada level 1 error based SQL. Nah, kita akan coba satu-satu yang sudah ada di panduan, yaitu one union select 1. Kita akan kopas, kita masukkan ke sini ID. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa terjadinya error, di mana kita tinggal mempaskannya saja untuk menginjek SQL-nya secara langsung. Nah, kita akan edit jadi koma 2 seperti yang ada di panduan, masih error juga. Kita coba lagi ke 3. 1, 2, 3. Nah, ini tidak ada error, berarti kita sudah bisa masuk ke dalam artikel ini. Nah, selanjutnya ada no union select 1, 2, 3. Kita akan mengikuti seluruh panduan yang ada ya. 1, 2, 3, 0, 3. Nah, di sini udah ada. You will now see the article which is made of the result from union select, returning the column value 1, 2, and 3. We can start using the to return value to retrieve more useful information. Nah, jadi dari sini udah bisa istilahnya ada gambaran lah kalau misalkan 1, 2, 3 ini udah benar namakan ya. Kita akan mencari akses dari database name-nya seperti itu. Kita akses seperti yang ada di panduan dengan query seperti ini. No union select 1, 2 database. You know see then you all know see where the number 2 is previously displayed. Show the same name database which is SQL1. Nah, jadi database namanya itu udah ada hasilnya, yaitu namanya SQL1. Lalu selanjutnya kita akan gather a list of table that are in the database, yaitu yang tabel-tabel yang ada di SQL1. Nah, ini di sini udah dikasih panduan untuk query-nya, untuk melihat kira-kira ada tabel apa aja sih di dalam SQL1 tersebut. Nah, di dalam tabel SQL1 itu terdapat ada tabel artikel, staff, dan staff user. Yang dimana karena kita akan mencari dari apa namanya ya, password dari user yang Martin ini, kita harus mencari di staff user. Nah, untuk query-nya sudah diberikan juga di panduan, yaitu ini staff user. Kita blok, kita hapus, kita paste di staff user. Nah, di dalam tabel staff user terdapat kolom-kolom lagi nih, ada ID, username, dan juga password. Nah, dari staff user sendiri kita akan cari bagian
apa namanya Martin itu dengan cara ini, mencari password si Martin dengan cara queries yang sudah ada di panduan. Nah, kita bisa mendapatkan password dari Martin itu sendiri, yaitu ini dia. Dengan query tersebut kita dapat, karena kita lagi membahas base dari SQL yang dimana kita bisa langsung dapat hasilnya, jadi kita bisa dikasih tahu nih password dari Martin itu adalah ini password. Kita cek password, yes betul, kita berhasil masuk ke level 2 yang mana adalah task selanjutnya dengan flag yang harus kita tuliskan untuk menjawab dari pertanyaannya adalah THM SQL injection 3840 correct answer. Lanjut, kita akan ke task 6. Nah, di task 6 blind SQL ini authentication bypass, saya belajar tentang tipe serangan yang berbeda. Berbeda dengan inbound di task sebelumnya di mana saya bisa melihat data yang bocor. Blind SQL ini berarti saya tidak mendapatkan feedback langsung atau pesan error. Saya harus mengandalkan respon true or false dari aplikasi seperti login berhasil atau login gagal. Di bagian praktik level 2 ini tujuanlah untuk membypass halaman login. Saya belajar bahwa query di backend kemungkinan besar mengecek username dan password dengan menyuntikkan payload titik satu or satu sampai dengan satu titik dua garis-garis ke dalam field password. Kita akan langsung coba aja masukkan query ini ke dalam password karena kita akan belajar terkait dari yang namanya blind SQL authentication bypass. Jadi bypass itu maksudnya adalah langsung lewat gitu-gitu tanpa harus melihat dari apa namanya username-nya gitu. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalkan saya berhasil login dengan cara bypass gitu. Oke, langsung kita pencet level 3 yang dimana flagnya adalah THM SQL injection 9581 untuk menjawab dari pertanyaan task 6. Gitu. Lanjut kita akan masuk ke blind SQL Boolean base. Ini untuk Boolean base yaitu level 3. Nah, di task 7 ini saya belajar tentang teknik eksploitasi yang paling rumit sejauh ini. Karena saya hanya mendapatkan respon true or false dari server. Di level 3 ini saya menggunakan halaman check user yang akan mengembalikan taken true jika username ada dan taken false jika tidak. Saya memanfaatkan respon boolean ini untuk melakukan universal data secara manual gitu. Kita akan langsung coba aja di mana SQL query untuk uh, di level 3 ini. Seperti ini. Coba. Oh. Nah, di sini ada taken false, yang dimana berarti ini masih salah ya, teman-teman. Langsung lanjut lagi di query selanjutnya itu admin 123 ini yang select 1. Username-nya kita di panduan disuruh untuk admin 123. Nah, masih salah juga. As the web application has reason with the value taken as a false, we can confirm that is the incorrect value of column. Jadi ini tidak ada di isi dari kolom tersebut gitu. Jadi harus benar-benar taken value of true. Nah, kita cobakan ini. Admin 123 union select 123. Nah, di sini udah taken a true yang dimana udah benar nih untuk isi dari data dari database-nya. Nah, kita langsung masuk ke query yang selanjutnya itu where the database like. Ini maksudnya buat ngelihat database-nya tuh ada apa aja sih gitu loh. Set, taken true juga udah benar. We get to respond because in the like operator we just have the value of percent which will match anything as it will card value. Jadi kalau misalnya ada kata persen di sini maksudnya berarti ada isinya gitu. Makanya dia bilang true. You will see the response goes back to false, which confirm that database name does not begin with the letter A. Nah, kalau kita masukin di sini A, nah di sini pasti bakal salah.
gitu. False karena ya nggak ada untuk A-nya gitu. Lanjut aja kalau misalnya kita masukin S. Nah, true berarti untuk kata-kata yang pertama itu adalah S tuh, ada benar tuh. Nah, seperti yang udah dibilang kalau misalkan di database name itu adalah ini SQL tree. Jadi kita langsung loncat aja ke query yang ini karena kita akan mencari table name like-nya itu ada apa aja sih gitu. Nah, di sini masih false karena tabel name like-nya berarti harus ada isinya gitu. Coba kita akan lanjut ke user. Apakah ada? Kita akan lihat respon dari apa namanya SQL hasil dari website itu tersebut. Bener nggak kira-kira? Nah, taken true berarti ada di users nih, table name-nya ada di users. Lastly, we know that anyway the column name is the users table, so we can probably search in login credential again. We can use the information schema database and information we already gained to query column names. Using the payload below, we search the column table where the database is equal to SQL3, the table name is user, and the column name begins with letter A. Jadi ini dimulai dengan column name-nya ada di letter A. Kira-kira benar atau enggak gitu. Nah, ini masih false, berarti masih salah. Jadi harus kita cari untuk ID-nya seperti itu. Nah, ini di sini dari panduan ini ada beberapa kali percobaan yang bisa langsung dicek langsung. Nah, kita langsung ke query yang terakhir aja, where username password like. Jadi untuk sampai di apa namanya query yang terakhir ini, kita akan mencoba di admin 123 union select ya. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan coba from user where username admin. Jadi kalau misalnya kita hapus sampai sini, harusnya sih udah benar. Oh, salah. Jadi adminnya ini salah. Nah, berarti kita harus masukin lagi. Bentar. Nah, dia kan masih salah kan? Untuk passwordnya itu sebenarnya apa sih? Jadi kita harus nyoba satu-satu tuh dari beberapa huruf yang ada. Jadi bisa kita masukin 3. Nah, ini masih salah. Masukin 8. Masih salah juga. Jadi union selection tuh dicobain sampai apakah cuma sampai 38 aja nih yang benar gitu. Kita akan coba langsung 3845 karena di sini di panduan udah tertulis kalau misalnya passwordnya 3845 untuk mempersingkat waktu ya. 3845. Nah, di sini berarti tadi kok kombinasi dari dua angka itu masih salah. Berarti jawabannya adalah kombinasi 4 angka seperti itu. Jadi langsung saja kita login kalau misalkan username-nya benar adalah admin dan passwordnya ada 3845. Login, hasilnya udah benar. Nah, untuk menjawab teks dari nomor 7 ini, flag-nya adalah THM SQL injection 1093 seperti itu. Next ke yang time base. Untuk yang time base sendiri, sini saya mempelajari teknik back injection yang paling mudah dan canggih. Yang berbeda dengan tak sebelumnya, saya tidak mendapatkan respon true or false sama sekali. Satu-satunya indikator saya adalah waktu respon server. Saya belajar menggunakan fungsi sleep, misalnya sleep 5, untuk memaksa database berhenti selama 5 detik jika query atau kondisi yang saya suntikan benar-benar. Di bagian praktik level 4, saya harus menerapkan ini untuk merespon data. Saya menggunakan untuk menebak huruf demi huruf, misalnya and password like digabung dengan sleep 5 5 titik. Oke, kita langsung coba aja di virtual machine-nya. Nah, di sini kan ada 3. Nah, ini kalau misalnya kita coba untuk admin 123 ini, kita akan coba apakah query yang dimasukkan ini benar. Kalau misalnya kita masukkan benar, ini akan merefer untuk nge-freeze selama 5 detik. Nah, ini masih salah kan, no pause. Jadi ini nggak ada pause sama sekali. Langsung kita masuk ke admin 123 yang query yang kedua. Kita cek untuk query yang ini.
Nah, di sini udah berhasil nih, kita bisa nge-freeze untuk 5 detik 2 milisecond. Now, this payload should have produced a 5-second delay, confirming that you successful execution the union statement and that there are two column. You can now repeat enumeration process di Boolean base SQL injection adding the sleep method itu union. Jadi kita harus mencoba-coba sendiri. Nah, karena saya sudah pernah untuk mengerjakannya, jadi saya langsung saja supaya mempersingkat waktu. Sebenarnya untuk percobaan ini sama seperti sebelumnya ya, di mana query-nya itu adalah sama. Langsung aja kita masukkan from users where username, sorry, admin pastinya, dan juga password like. Nah, di sini kita akan coba-coba nih. Kira-kira kalau misalkan emang benar 4, apakah uh, ke refresh? Oh, bukan, berarti bukan 4. Apakah dua kombinasi? Ke, bukan juga. Apakah tiga kombinasi? Nah, untuk berisik waktu aja kita udah dapet untuk passwordnya 4961. Oke, nah ini kalau misalkan udah berhasil itu kita dapat 5 second delay nih, 5 detik 2 milisecond. Nah, berarti username-nya admin, passwordnya adalah 4961. Nah, oke, itu dia training komplit. Nah, untuk menyelesaikan yang ke-8 ini, flagnya adalah THM SQL Injection Master, seperti itu. Oke, next. Ya, next kita akan ke task yang 9, yang dimana task 9 itu out of band SQL. Saya belajar tentang teknik yang paling unik dan tidak umum, berbeda dengan metode sebelumnya out of band, yaitu OOB, berarti saya tidak lagi mengandalkan respon dari halaman web, baik itu data yang tampil, pesan error, atau waktu respon. Sebaliknya, di sini saya menyuntikkan payload yang memaksa database itu sendiri untuk membuat koneksi jaringan eksternal seperti permintaan HTTP atau DNS dan mengirimkan data curian langsung ke server yang saya kontrol seperti yang ditunjukkan diagram alurnya nih, di diagram alur ini. Ini mana yang pertama saya mengirim payload ke website, yang kedua website meneruskannya ke database, dan yang ketiga database mengeksekusi payload saya yang kemudian membuat koneksi keluar ke mesin saya. Untuk menyelesaikan task ini ada pertanyaan name a protocol beginning with D that can be used to exfiltrate data from a database, yang dimana jawabannya adalah DNS, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah di task 10 ada remediation, yang dimana remediation ini adalah tentang bagaimana cara mencegah serangan SQL injection dari sisi developer. Saya mempelajari 3 metode utama. Yang pertama ada prepare statement, yang merupakan cara paling efektif dengan misalkan query dari data sehingga input pengguna tidak dieksekusi sebagai perintah. Lalu yang kedua ada input validation, yang berfokus pada pemfilteran input menggunakan allow list untuk maksud saya atau mengganti karakter berbahaya. Dan yang terakhir ada escape user input, yaitu menambahkan karakter escape seperti backslash agar karakter khusus diperlakukan sebagai tag biasa. Untuk menyelesaikan teks terakhir ini ada pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu name a method of protecting yourself from an SQL injection exploit, yang mana jawaban adalah prepare statement. Nah, dari seluruh setelah saya menyelesaikan semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.